Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan review singkat tentang Shell Advance AX7 skuter matic ya, yang 10W30 ya teman-teman. Ini yang 10W30, jadi bukan yang 10W40 ya. Saya punya 10W30 karena motor saya Honda ya, bukan Yamaha atau motor-motor yang emang butuh kekentalan saya ekor 40 atau yang biasanya kalian bilang oli yang kental teman-teman ya. Jadi ini oli yang encer ya. Jadi di video kali ini saya akan mereview gimana sih rasanya pakai Shell Advance AX7 ini ya teman-teman ya, di motor ya, di sepeda motor tentunya. Jadi kalau di video saya yang sebelumnya kan itu tentang penggantian oli Shell AX7 ini dari oli Castrol Power One ya teman-teman ya, beserta komparasinya gimana sih perbandingan antara Shell AX7 ini sama Castrol Power One yang biasa maupun yang Ultimate teman-teman. Kalau kalian belum nonton videonya, nanti akan saya sertakan linknya di atas ini ya. Ini tinggal klik aja. Jadi di video kali ini saya akan fokus membahas tentang Shell Advance AX7 matic ini teman-teman. Oke, dari yang pertama ya, yang saya rasakan ketika motor di starter ketika motor di starter pertama teman-teman ya, itu seperti biasa ya. Shell itu dari dulu baunya itu bau asap knalpotnya itu nggak enak banget teman-teman, nggak enak banget, kurang wangi lah kasarnya. Baunya tuh nggak kayak oli-oli lain yang netral gitu, yang bau knalpot biasa gitu. Ini baunya nggak enak banget, entah itu oli motor yang Shell, entah itu juga oli Shell yang buat mobil teman-teman, terutama yang mineral, yang misalnya mobil yang HX mineral tuh HX3 ya kalau nggak salah ya, HX3 itu wah baunya itu waduh. Kalau saya dengar-dengar itu oli Shell itu base oilnya atau minyak mentahnya itu dari Indonesia teman-teman ya, minyak bumi dari kalau saya salah silahkan koreksi di kolom komentar teman-teman ya. Itu dia ngambil oli minyak mentah itu dari Indonesia, dan kita tahu Indonesia itu kan dia juga memproduksi pelumas atau bensin itu Pertamina teman-teman, Pertamina. Dan di mana ya oli-oli, saya baru ngeh ini, oli-oli Pertamina itu misalnya Fastron atau Enduro itu dikasih pengharum teman-teman, kasih pengharum. Saya baru ngeh, oh ya mungkin itu untuk menghilangkan bau yang kurang enak ya teman-teman ya, di knalpot ya, di asap knalpot atau di pembuangan lah, di gas pembuangan di kendaraan kita teman-teman. Itu saya baru ngeh teman-teman. Jadi kalau saya ambil ya, nah ini ya, saya ini masih ada sekitar 200 mili ya teman-teman ya, 200 mili saya pakai di Vario yang tahun 2020 ya, bukan Vario saya yang tahun 2023 ini. Saya di Vario saya yang 2020 belum pakai ini, dan ini baunya emang wangi teman-teman, emang wangi ya. Nah, baunya kayak rinso teman-teman, kayak ada deterjennya gitu. Ini mungkin untuk mengurangi bau yang kurang sedap ya, dari dari sononya teman-teman, dari sononya emang minyak yang kurang sedap lah gitu. Jadi kekurangannya itu aja, kekurangannya itu dulu ya Shell Advance. Lalu kita masuk ke tahap akselerasi, ke tarikan motor ya teman-teman. Ini teman-teman ya, ini kalau misalnya pertama kali kita gas, atau misalnya kita lagi jalan di perumahan gitu ya, di perumahan dengan kecepatan 20 sampai 30 km/jam, kita kan misalnya kayak ngelepas gas gitu, terus kita tarik dikit gasnya, itu tarikannya enak emang, kayak gitu, kayak nyentak gitu teman-teman. Ini enak. Tapi ya kalau misalnya kita dari kilometer 40 misalnya, atau 30 atau 40 itu menuju kita pengen ngebut ke 80 atau ke 100, itu kayak nambahnya itu kayak pertambahan percepatannya itu, akselerasi itu kayak kurang ngejambak teman, kurang ngisi lah istilah gitu, kurang ngisi jika dibandingkan dengan oli-oli yang pernah saya coba gitu. Itu kekurangannya Shell. Padahal kalau kita lepas gas terus kita tarik gas dikit itu udah enak tarikannya, tapi setelah itu kita kayak nambahnya itu kayak berat, kayak digandol gitu, kayak gandol sesuatu gitu motor kita, kayak ditarik, kayak nggak bisa langsung serut, itu nggak bisa teman-teman. Entah kenapa ya, emang di motor saya aja, atau oh ya sekedar informasi, motor saya itu Vario ya, Vario baru yang keyless.
dan kilometernya masih 5.000, dan sekarang masih 5.400-an. Saya ganti ini di kilometer 5.100 kemarin. Jadi kayak saya sudah jalan 300 km pakai oli ini. Jadi itulah kekurangannya, akselerasinya kurang menjambak teman-teman untuk mencapai untuk mencapai kecepatan kilometer tinggi. Itulah. Oke, tadi yang pertama itu masalah bau ya. Setelah itu yang kedua yang akselerasi. Nah, yang ketiga adalah suara mesin. Saya acungi jempol kalau suara mesin ini yang terbaik selama ini ya. Oli yang pernah saya coba, ini oli yang paling halus, yang paling kalem yang pernah saya coba. Jadi kalau kalian yang mengutamakan kehalusan suara mesin motor ya teman-teman, ini saya menyarankan memakai oli ini namanya Shell Advance ini teman-teman. Ini suaranya halus banget, baik itu kecepatan, baik itu dalam keadaan berhenti, ketika berjalan pelan maupun di kecepatan tinggi, itu ini suaranya emang bener-bener minim, kalem banget, halus banget teman-teman. Jadi berasa banget setelah dari saya Castrol Power One. Padahal Castrol Power One itu sudah halus teman-teman, apalagi yang Power One Ultimate, padahal itu sudah halus, tapi ini lebih halus lagi teman-teman. Jadi kalau kalian emang pengen motor kalian suaranya halus, kalian coba yang ini. Atau kalian bisa coba walaupun Honda, tapi kalau pakai yang 10W40 itu sah-sah aja, bisa-bisa aja. Tapi ya motor kalian lebih halus, malah lebih halus lagi daripada ini mungkin teman-teman. Tapi mungkin tarikannya malah lebih berat lagi karena emang itu lebih kental yang 10W40 ya, jika di motor Honda teman-teman. Tapi kayaknya suhunya juga lebih dingin. Kalau kalian pakai yang lebih kental tuh suhunya bisa lebih dingin di mesin, sama suaranya bisa lebih halus lagi daripada yang 10W30. Oke, yang keempat sekarang adalah getaran. Sama aja getaran. Getaran itu ini getarannya oke banget, bagus banget. Hampir 11-12 dengan Castrol One Ultimate ya teman-teman ya. Hampir 11-12. Cuman saya mencoba nggak membandingkan dengan merek lain. Saya coba andaikan saya belum pernah mencoba oli apapun ya. Ini emang suara dan getaran emang minim banget. Kalau suara emang minim banget lah, apalagi kalau kalian pakai helm ya, itu suaranya emang halus banget. Tapi di sini masalah getaran ya, itu emang getarannya halus, baik itu dalam keadaan berhenti maupun dalam keadaan jalan. Tetapi di atas kilometer 50 atau 60 ini keteteran dalam meredam getaran teman-teman. Jadi agak kasar dikit lah getarannya gitu. Jadi ini agak kurang bisa meredam getaran jika motor di atas 50 atau 60 km per jam atau di kecepatan tinggi. Entah itu di motor saya aja atau itu terjadi di motor lain juga, saya kurang paham ya. Tapi ini yang saya rasakan, yang saya bisa ceritakan ke kalian, di motor saya di kecepatan 50-60 itu getarannya cukup berasa, nggak berasa banget, tapi maksudnya kurang konsisten teman-teman. Jika jika di kilometer rendah itu, di kecepatan rendah itu dia mampu meredam getaran seminim mungkin, tapi kalau di kecepatan tinggi itu dia kurang bisa meredam getaran mesin teman-teman. Jadi berasa ya teman-teman ya, jadi cukup berasa. Mungkin itu aja sih. Tapi dari semua yang saya jelaskan tadi ya, baik itu kelebihan kekurangan, ini oli sangat worth it untuk dibeli di harganya ya teman-teman. Apalagi ini merek Shell yang merek sudah ternama, tetapi ini kan semi sintetik ya teman-teman. Di sini synthetic base. Saya sarankan untuk mengganti oli di kilometer antara 2000 maksimal 3000 ya teman-teman ya. Untuk apa sih mengganti itu? Untuk mencegah agar mesin selalu bersih, yang pertama. Yang kedua, agar performa motor kalian agar kalian mendapatkan performa motor yang maksimal, yang enak lah. 2000 lah, kalau semi sintetik saya sarankan 2000 segera ganti ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin maksimal itu di kilometer 3000. Ingat, ini semi sintetik, bukan full, bukan mineral. Kalau mineral itu kilometernya lebih rendah lagi ya, antara 1000 sampai 2000. Kalau full sintetik itu bisa 3000 sampai 4000. Kalau ini semi sintetik jadi tengah-tengah ya, antara 2000 sampai 3000 ya teman-teman. Agar kalian bisa
mendapatkan performa motor kalian selalu lebih baik tanpa ada penurunan performa sekalipun, baik itu sudah umur 5 tahun lebih ya teman-teman ya. Dan itu menjaga shaker atau piston mesin. Ini kan shaker, anggap aja ini shaker ya, ini shaker, ini dinding shaker teman-teman, kan pompa gini kan dia gerak-gerak ini biar ininya biar bersih teman-teman, jadi bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna gitu loh, nggak karbon tok gitu teman-teman, atau gas apa kayak kotor gitu, jadi dia nggak bisa menghasilkan ledakan yang maksimal gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Dan di sini sudah ada stiker aktif, ini kelihatan nggak sih? Nah, ini ya, aktif cleansing teknologi, itu untuk supaya menjaga piston kalian tetap bersih ya teman-teman. Oke, sekian gitu aja, udah videonya udah 10 menit ya. Namanya review singkat, jangan lama-lama juga. Jadi kalian selalu beli ini di official store-nya Shell atau di SPBU terdekat, karena oli Shell itu banyak yang mempalsukan teman-teman. Mempalsukan itu bukan dengan oli bekas teman-teman, tapi dengan oli yang murah teman-teman, misalnya dengan maksudnya dengan oli yang drum-druman yang murah-murah, yang sayanya kental-kental gitu. Itu kan jadi apa ya, jadi kita pengennya oli ini jadinya kayak kok dikasih oli yang biasa aja, yang spek rendah gitu. Itu bukan oli bekas ya oli baru, cuman speknya ya spek yang rendahan gitu teman-teman. Misalnya oli yang mineral kekentalan 20W50 gitu, itu kan kalau misalnya ditaruh di motor kalian yang baru yang vario bit PCX kan jadi kayak sayang gitu teman-teman. Itulah. Oke, sekian, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan klik lonceng ya di notifikasi bawah agar kalian tahu jika ada video-video terbaru dari channel saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.